ada 4 penyebab utama mengapa manusia mendapatkan bencana dan musibah. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman bahwa penyebab pertama sekumpulan hamba itu kemudian mendapatkan ujian demi ujian yang tiada henti adalah yang pertama Allah menyebutkan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebab pertama, alasan pertama adalah karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah ini maksud yang pertama tentu adalah Al-Qur'anul Karim yang sering kita baca pada setiap harinya. Kita mengingkari apa yang telah datang dari Allah ini, padahal ini adalah hablun mamdudun minas sama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tali yang Allah turunkan, sehingga kalau orang tidak memiliki ikatan hubungan melalui tali tersebut, maka dia akan terputus dari segala bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengingkari ayat-ayat suci Al-Qur'an, membaca namun tidak mengamalkannya, atau bahkan tidak membacanya, tidak mengindahkan isi-isinya, menjalankan apa-apa yang menjadi larangan di dalamnya, bahkan menunda-nunda apa yang menjadi perintah di dalamnya, maka tunggulah akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'anul Karim. Atau ada ayat yang di sini disebutkan yakfuruna bi ayatillah. Ayat selain ayat Al-Qur'an, dalam ayat-ayat yang lain juga Allah menjelaskan kata ayat di sini bisa berarti tanda kebesaran Allah. Banyak orang mengingkari tanda kebesaran Allah. Mereka merusak bumi ini dengan segala bentuk apa yang bisa dikerjakan oleh mereka, sehingga apa-apa yang tadi sudah Allah jadikan sebagai bentuk sunnatullah dalam muka bumi ini menjadi rusak karena perbuatan sebagian manusia tersebut. Tidak ada syukur kepada Allah, merusak tatanan muka bumi yang telah sempurna diciptakan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga akan terjadi kerusakan dari sisi bidang ilmu teologi dan bidang ilmu lainnya. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka hendaknya kita mengindahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, sebagaimana juga kita diperintahkan untuk mengindahkan Al-Qur'anul Karim dengan membacanya, mengkajinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang kedua adalah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Membunuh para nabi dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin sebagian orang bertanya, alasan pertama masuk akal, namun alasan kedua, mana mungkin kita membunuh para nabi sedangkan tidak ada nabi di tengah-tengah kita. Betul, kita tidak seperti Bani Israel yang membunuh para nabi yang ada di hadapan matanya. Namun saat ini kita membunuh ajaran-ajaran para nabi, kita membunuh sunnah-sunnahnya, kita menjauhkan diri-diri kita dari apa yang menjadi ajarannya, kita menjauhkan diri-diri kita dari jalan yang sudah digariskan oleh para nabi-nabi tersebut, terutama nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang dari kita, tidak sedikit dari kita yang membuat sedih beliau. Beliau telah berjuang sedemikian hebatnya, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, nyaris tanpa istirahat pagi, siang, sore dan malamnya, demi kita umatnya agar mendapatkan ajaran yang baik, agar mendapatkan cahaya hidayah dari Allah. Namun banyak dari kita yang tidak menghargai perjuangan tersebut. Kalau dulu mereka tidak menghargainya dengan melempari kotoran, dengan melempari batu-batuan, saat ini kita melempari Nabi Muhammad dengan dosa-dosa yang kita kerjakan setiap harinya, waliyadzubillah. Maka dengan karena itulah akhirnya azab-azab turun, musibah demi musibah turun kepada kita. Maka mari kita dekatkan diri-diri kita dari jalan, dari manhaj, metode yang sudah diajarkan oleh Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi. Yang ketiga, mengingat waktu yang cukup singkat, yang ketiga adalah disebutkan oleh Allah, dzalika bima asau. Itu adalah dikarenakan mereka asau atau terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi khatib sampaikan di awal khutbah, ada orang yang lebih nurut dengan hawa nafsunya dibanding dengan ajaran Allah. Ada orang yang lebih nurut dengan bisikan syaitan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada maksiat-maksiat tersebut itulah akhirnya Allah menurunkan
bencana dan musibah yang bertubi-tubi kepada kita. Yang terakhir adalah wa kanu ya'tadun. Mereka senantiasa berlebih-lebihan. Mereka disebutkan ya'tadun di sini adalah melampaui daripada batas, dan yang demikian tersebut bisa mengundang turunnya azab wal iyadzu billah.